Bisa dibayangkan tentunya desa-desa di Indonesia pada masa itu punya pasokan ya mungkin tenaga dan pasokan-pasokan makanan, kebutuhan perang begitu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Baik teman-teman, Desa Bicara akan menyampaikan desa di masa penjajahan. Jadi desa di masa penjajahan ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penjajahan Belanda yang masuk ke Indonesia. Yang berikutnya pada masa Jepang, di antara sebelum kemerdekaan. Kita tahu bersama, desa pada masa penjajahan ini menjadi salah satu faktor atau penguat upaya masuknya Belanda untuk berdagang di semua desa di Indonesia. Gitu. Tapi yang menarik adalah pada masa ini desa ditemukan oleh Herman Warner Mutinghe, seorang warga Belanda, anggota dari Ran van Indi pada masa salah satu kolonial Inggris. Gitu. Nah, ini jauh sebelum ini sebenarnya sudah ada, tetapi bentuk desa ditemukan dan menjadi concern pemerintah Belanda untuk dijadikan salah satu kekuatan perdagangannya dimulai dari masa ini. Secara peraturan atau kebijakan, di masa penjajahan ini mungkin sudah ada aturan atau kebijakan yang disebut dengan Inlandse-Gemeente Ordonati atau IGO. Undang-undang ini berlaku untuk desa di Pulau Jawa dan di Madura. Sedangkan untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura itu dinamakan Inlandse-Gemeente Ordonatif for Buitengen Westen atau disingkat IGOB. Pada tahun 1906 perundang-undangan ini berlaku. Jadi memang pemerintah Belanda dalam masa penjajahan di Indonesia memang khusus juga melihat desa ini gitu. Pada masa-masa penjajahan ini, poin Belanda ingin mencoba untuk mengeksplor Indonesia melalui rempah-rempah tentu diperkuat, harus didukung oleh desa gitu ya. Kenapa mereka butuh desa? Karena penguasa-penguasa lokal di desa yang notabene pemilik lahan ini harus dipegang terlebih dahulu agar bahan-bahan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda bisa dikumpulkan dan dibawa ke Belanda. Nah, keseriusan pemerintah Belanda ini melihat desa ini, kemudian pada tahun 1941 Belanda mempertinggi status desa begitu, dengan mengeluarkan desa Ordonati. Desa Ordonati ini desa diberi keleluasaan untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Jadi Belanda dalam masa penjajahan ini sudah melihat bahwasanya desa harus diberi ruang, harus diberi keleluasaan untuk berkembang, sehingga nanti juga mendukung upaya Belanda untuk mengumpulkan rempah-rempah di Indonesia. Mungkin pada penjelasan video sebelumnya terkait desa di masa kerajaan, desa juga sudah cukup menjadi perhatian karena memang pemasok beberapa kebutuhan kerajaan. Begitu juga dengan Belanda dalam hal ini. Nah, Belanda atau lebih dikenal dengan pemerintahan Hindia Belanda ya mungkin pada masa penjajahan ini. Pemerintah Hindia Belanda membentuk dua jenis desa. Yang pertama itu desa swapraja, yang kedua itu desa atau yang disamakan dengan desa. Klasifikasi ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam penjajahannya di Indonesia. Desa swapraja ini merupakan bekas kerajaan-kerajaan terdahulu di masa sebelumnya yang berhasil ditaklukkan. Mereka masih diberi kelonggaran untuk mengelola berupa hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Desa swapraja ini menjadi salah satu bagian penting untuk pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Juga diberi keleluasaan berdasarkan hukum adatnya gitu. Jadi memang ada kebijakan khusus terkait pemerintah Hindia Belanda untuk desa swapraja ini. Jadi pengakuan itu tetap ada, terus ada masih memberikan kelonggaran untuk pengelolaan desanya sendiri, itu tetap dijaga. Yang kedua, yang disebut dengan desa tadi atau yang disamakan dengan desa, yaitu mereka yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di luar Jawa, Madura, Bali, dan dalam bahasa Belanda mereka ini disebut Inlandse-Gemeente. Ini mungkin lebih kepada
untuk ekspansi menjaga komoditi-komoditi yang dibutuhkan Belanda untuk dibawa. Karena rempah-rempah tidak hanya ada di Jawa, tetapi juga ada di beberapa luar Jawa. Pemerintah Hindia Belanda ingin juga desa-desa yang ada di luar Jawa ini memberikan pasokan dan juga memberikan perhatian khusus gitu. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Nah, paling tidak Belanda dengan melalui pemerintahan Hindia Belandanya melihat desa cukup strategis, punya kekuatan tersendiri dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Desa-desa di Jawa punya tatanan yang juga dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial karena memang biasanya pemimpin atau kepala desanya mungkin nanti ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memimpin agar bisa desanya bisa terkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah Hindia Belanda tentunya. Menjaga desa ini, pemerintah Hindia Belanda tentu harus mengupayakan bahwa pribumi, kita sebut pribumi lah ya. Mungkin sekarang perdebatan pribumi dan non pribumi nanti bisa kita skip sebentar, tapi pada masa pemerintahan Belanda, kaum pribumi itu diletakkan sebagai struktur-struktur penting di desa dan juga itu biar bisa mengontrol desa untuk tetap mensupport hasil-hasil bumi, hasil-hasil alam. Termasuk juga di luar Jawa tentunya. Pentingnya desa dalam menyokong kebutuhan Belanda dalam suplai rempah-rempah ini tentu menjadi tidak hanya sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga ini sebagai kayak seperti politik di desa begitu. Jadi penguasa, selayaknya penguasa, memang harus menjaga asupan sumber daya. Pemerintah Hindia Belanda melakukan itu. Dalam hal ini pemerintah Belanda cukup berhasil mengelola desa untuk jadi lebih mengamankan sebenarnya, lebih pada pengamanan asupan kebutuhan rempah-rempah untuk Belanda di Eropa. Dan pemerintahan Belanda ini dia meningkatkan level desa, masih memberikan ruang-ruang yang luas untuk berkembang. Itu sebenarnya jadi satu rangkaian setelah pasca kerajaan, desa-desa kerajaan masuk pada desa-desa penjajahan di bawah Hindia Belanda. Mereka juga sudah mengelola itu. Sedikit banyak itu dari masa desa di masa penjajahan Belanda. Baik, kita masuk pada masa penjajahan Jepang. Nah, sebelumnya tadi kita sudah masuk di desa masa penjajahan Belanda melalui pemerintahan Hindia Belandanya. Pada masa pemerintahan Jepang sebenarnya tidak banyak perubahan. Jadi desa ini juga tidak banyak berubah karena memang desa bagi pemerintahan Jepang itu dinilai sebagai hal yang cukup vital dalam upaya Jepang untuk perang Asia Timur Raya atau upaya Jepang dalam penaklukan Asia kali ya, kalau teman-teman familiar dengan istilah 3A itu. Jepang ingin menguasai Asia secara keseluruhan. Nah, karena pentingnya Jepang melihat desa ini, maka desa digunakan pemerintahan Jepang sebagai sumber tenaga dan sumber logistik perang untuk melawan sekutu tentunya, karena pada penaklukan Jepang terhadap Asia cukup banyak sekutu yang terlibat untuk berperang melawan Jepang ini. Sementara rakyat di desa dimanfaatkan tenaganya secara paksa dan kepala desa dijadikan pengawas rakyat. Mungkin beberapa aktivitas Jepang ini cukup lebih kepada fisik salah satunya gitu ya. Karena memang kebutuhan Jepang untuk melakukan Asia cukup besar untuk kebutuhan perangnya. Nah, secara hukum maupun hukum adat, desa tidak diganggu, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Selama itu tentunya tidak merugikan pemerintahan Jepang dalam pendudukannya ya. Misalkan tadi desa-desa yang di Jawa dan Madura itu tadi, atau desa yang di luar Jawa tidak ada perubahan bentuk kebijakannya. Nah, secara formal tentu desa ini masih berlaku, tetapi mungkin ada perubahan-perubahan penyebutan terhadap pimpinan di desa atau kepala desanya yang diseragamkan. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah kucho dalam bahasa Jepang tentunya. Dan mungkin cara pemilihan kepala desanya serta pemberhentian yang diatur dalam
Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944. Nah, di pemerintah Jepang dalam hal ini juga punya kebijakan tersendiri ternyata untuk desa gitu ya. Tapi tentu tidak merubah banyak setelah yang terjadi di pasca pendudukan Belanda. Tapi itu poin paling penting di pemerintahan desa ini adalah desa merupakan sumber tenaga dan sumber logistik perang. Jadi bisa dibayangkan tentunya desa-desa di Indonesia pada masa itu punya pasokan yang mungkin tenaga dan pasokan-pasokan makanan, kebutuhan perang begitu. Nah, itu yang menjadikan desa sangat dibutuhkan di masa penjajahan ini. Mungkin itu dulu teman-teman di sesi desa pada masa penjajahan, di penjajahan Belanda, Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nanti disimak lagi ya, mungkin masih banyak, masih ada beberapa desa dari masa ke masa yang akan kita sampaikan. Itu dulu, selamat beraktivitas teman-teman, selalu mengupayakan desa untuk bicara ke depannya. Terima kasih.